Ketika kita ingin menjadikan sekantor itu sesurga itu, yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah jangan menjadikan fikih itu dasar loyalitas kita. Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita, Pak. Kalau loyalitas kita berdasarkan fikih, ya pora-pora Anda, Pak. Setiap orang itu punya amal-amal mereka masing-masing. Ambil pendapat yang menurut kita paling kuat, tapi hormati pendapat yang lain. Saya, kalau ditanya, apakah pendapat Ustadz itu, Ustadz meyakini paling benar? Iya. Semua pendapat yang saya pilih sampai hari ini berdasarkan kajian-kajian yang saya miliki, berdasarkan sekolah panjang yang saya miliki dari sastra sampai fakultas syariah, dulu dari pondok. Saya bertahun-tahun belajar agama. Maka semua pendapat yang saya pilih sampai hari ini, semuanya saya yakin pendapat itu paling benar. Karena kita ini beramal harus merasa yakin dengan apa yang kita pilih. Tapi ketika saya merasa paling benar, saya tetap menghormati pendapat-pendapat lain yang terkadang tidak sama dengan pilihan pendapat yang saya pilih. Persis kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan apa? Qauli shawab yahtamilul khata' wa qauluka khata' yahtamilu shawab. Perkataan saya benar, tapi ada kemungkinan salah. Perkataanmu menurut saya, menurut disiplin ilmu saya, salah pendapatmu itu. Tapi ada kemungkinan benar. Bukankah indah perkataan Imam Syafi'i? Nggak ngotot, nggak ngeyel. Jangan menjadi orang yang maunya tuh menang sendiri gitu loh. Maunya didengerin, nggak mau dengerin. Maunya dihormatin, nggak mau menghormatin. Maunya gurunya dihormatin, tapi nggak mau menghormatin yang lain. Tidak bisa hidup semua maunya yang kamu inginkan. Jangan kayak anak-anak lah. Dalam hidup kalau kita sudah dewasa, ngaji-ngaji aja. Tapi jangan jadikan masalah fikih itu menjadi renggangnya hubungan kita di dalam perkantoran. Ya, kita carilah titik-titik yang bisa menjadikan kita itu tetap bisa bekerja sama dalam kebaikan. Walaupun terkadang kita memiliki titik-titik perbedaan yang tidak bisa disatukan karena pilihan kita itu tidak sama. Karena kita semuanya tetap menghambakan kepada Allah, kepada kiblat yang sama dan di dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang pernah nanya sama saya, Ustadz, saya itu kalau sholat ada yang di samping saya bergerak-gerakkan telunjuknya, saya tidak khusyuk dalam sholat. Saya ngomong, lah ngapain Bapak ngeliatin telunjuk dia? Bapak fokus saja kepada telunjuknya. Ini kalau saya jelaskan perbedaan para ulama, panjang Pak. Dan bukan itu inti materinya. Nanti satu waktu lah kita akan bahas. Kenapa para ulama itu berbeda pendapat. Tapi ini sekarang bukan waktunya membahas itu. Tapi yang saya ingin bahas, kadang-kadang permusuhan itu hanya karena apa? Karena perbedaan masalah fikih. Fikih itu luas Pak, yang sempit itu hati kita. Bersatu itu perintah, berbeda itu fitrah. Memang nggak bisa dilepaskan dari perbedaan karena cara pandang para ulama terhadap penetapan dalil itu beda-beda.